spontaneous potential, di mana alat SPLOC ini yang sudah kemarin sedikit saya singgung ya, bahwa SPLOC ini itu adalah alat yang menggunakan aliran listrik yang membaca atau mendeteksi berapa sih perbedaan potensial dari beberapa jenis litologi yang berbeda di sumur tersebut di sepanjang kedalaman yang dilakukan kedalaman yang dilakukan pengukuran oleh alat tersebut, dan juga kandungan fluida yang berada pada pori-pori di dalam batuan yang ada pada lapisan di sekitar sumur tersebut gitu ya. Nah ini prinsip dasar dari pengukuran SPLOC ya, mana yang tadi sudah saya katakan bahwa SPLOC ini adalah merupakan elektrik atau yang menggunakan aliran listrik ya, yang mencatat perbedaan potensial listrik pada batuan yang disebabkan oleh interaksi formation contact water, drilling fluid, dan juga shell. Dan juga pastinya kalau misalnya ada kandungan hidrokarbon yang terkandung di dalam pori batuan tersebut, maka akan terindikasikan di dalam perbedaan potensialnya juga ya. Lalu terdiri dari 2 elektroda, di mana ada recording elektroda yang ditempatkan dalam sumur dan ground elektroda yang ditempatkan di permukaan. Jadi dia memancarkan listrik dari bawah permukaan, nanti akan diterima gitu ya oleh jadi dari ground itu dialirkan aliran listrik, nanti baru diterima oleh yang ada di dalam sumur ya. Lalu untuk pengukuran dari seluruh interval kedalaman ini dilakukan dengan mengukur beda potensial listrik antara kedua elektroda tersebut. Lalu pengukuran listrik dalam satuan milivolt ya, biasanya satuan dari si SPLOC ini adalah milivolt ya. Nah ini adalah bentuk atau gambaran dari pengukuran spontaneous potential measurement ya. Jadi dia ada borehole, lalu ada kabel, terus ada aliran tegangan yang menghantarkan listriknya, lalu dari ground ditembakkan aliran listrik, nanti baru bisa terbaca di bawah permukaan ya. Jadi mencatat beda potensial antara electrical potential elektroda yang ada pada lubang sumur dengan electrical potensial dengan elektroda yang di permukaan. Nah, beda potensial ini terbentuk karena adanya perbedaan salinitas dari lumpur ataupun salinitas air formasi atau juga kandungan dari hidrokarbon yang ada pada formasi tersebut ya. Nah ini kalau pada original condition ya, kalau kita lihat di sini ada with solution, ada concentrate solution, lalu ada yang dynamic condition di mana partikel-partikel yang ada di concentrate solution beralih ke with solution ya. Nah, jadi ion akan cenderung bermigrasi dari larutan dengan konsentrasi yang tinggi ke rendah sampai terjadi kesetimbangan. Ion Cl- ini lebih lebih mudah untuk bergerak ya dibandingkan dengan ion natriumnya, lalu sehingga arus listrik akan mengalir dari konsentrasi yang rendah ke tinggi. Semakin besar kontras salinitasnya, maka akan semakin besar beda potensialnya. Nah, untuk mat filtrat sendiri konsentrasi rendah dan air formasi konsentrasinya tinggi gitu ya, tapi tergantung dari yang digunakan gitu ya. Kalau misalnya yang digunakan adalah salt water gitu ya untuk base matnya, maka itu juga akan membaca dengan konsentrasi tinggi ya mat filtratnya gitu ya. Kalau misalnya memang dia menggunakan salt water untuk base matnya gitu ya. Nah untuk ion Cl- ini lebih muncul dari ini sehingga arus listrik akan mengalir dari konsentrasi dengan tinggi sudah ya. Nah ini adalah membran potensial. Jadi ada perubahan dari kandungan NaCl pada sen
akan berpindah pada mat gitu ya. Nah, ini adalah defleksi perbedaan potensial ya antara dia sel dengan zona yang zona yang permeabel gitu ya. Kalau misalnya nilai SP ini adalah SP total adalah I total ya, ILJ ditambah dengan IM. Nah, untuk RMF itu lebih besar dari RW, ini salinitas mat filtratnya itu lebih rendah dari Conat water, jadi dia menggunakan fresh water dan salinitas dari air formasinya lebih besar ya dibandingkan dengan mat filtrat yang ada gitu ya, sehingga defleksi SP-nya akan ke kiri gitu ya. Kalau misalnya dia pada zona yang permeable gitu ya, saya pakai pointer dulu sebentar. Nah, jika ini di zona permeable, ada lumpur yang memasuki invaded zone atau mat filtrat gitu ya, dengan status lumpur base matnya adalah fresh water, sedangkan air formasinya ini memiliki salinitas yang lebih tinggi daripada fresh water tersebut, maka defleksi dari akan berdefleksi normal gitu ya. Dan berdefleksi normal dengan nilai defleksi SP-nya adalah negatif, ke arah negatif ya. Tuh, jadi ini disebut dengan defleksi normal. Nah, sedangkan kalau nilai RMF-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan RW, atau kita katakan bahwa salinitas dari lumpur yang kita gunakan itu lebih salin atau lebih asin gitu ya, lebih air asin yang digunakan, salt water, itu biasanya defleksinya akan bertolak belakang gitu ya, defleksinya akan ke arah kanan, lebih ke arah positif SP-nya, karena mat filtratnya itu lebih salin dibandingkan dengan air formasinya gitu ya. Nah, misalnya air formasinya nilai salinitasnya itu kalau diukur dari solid solid partikelnya itu katakan sekitar 5.000 sampai 10.000 ppm lah ya, 5.000 sampai 10.000 ppm, sedangkan si mat filtratnya itu dia kandungan solid solid partikelnya itu adalah sebesar 10.000 sampai 20.000 ppm ya, maka pastinya kan mat filtratnya salinitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan air formasinya gitu, sehingga defleksi yang akan terjadi adalah defleksi ke arah positif SP-nya pada zona permeable. Nah, kemarin makanya saya katakan terkadang defleksi SP ini tidak bisa kita jadikan sebagai patokan gitu ya, tidak bisa kita jadikan sebagai patokan untuk menentukan zona permeable kalau misalnya memang masih ada gamma ray di situ. Kita lebih percaya dengan defleksi gamma ray untuk menentukan permeable zone atau impermeable zone. Nah, mungkin si SP ini bisa kita sebagai indikasikan jika adanya kandungan fluida yang berbeda di dalam satu lapisan tersebut gitu. Biasanya kan nanti akan memiliki perbedaan defleksi juga gitu ya, karena kan salinitasnya akan berbeda gitu ya antara air formasi dengan hidrokarbon, itu akan menimbulkan perbedaan defleksi dari beda potensialnya ya. Nah, kalau misalnya nilai RMF-nya itu adalah sama dengan nilai RW, maka nanti defleksinya akan berupa garis lurus. Ya, jadi kalau misalnya salinitas dari si RW-nya itu sama dengan salinitas mat filtratnya, maka dia akan berbentuk lurus gitu ya, beda potensialnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi defleksi dari kurva SP yang pertama adalah tebal lapisannya, lalu resistivitas batuannya, perbedaan resistivitas air formasi dengan mat filtrat, lalu kedalaman invasi filtrat lumpurnya, lalu volume clay-nya gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalnya semakin tebal lapisan kan pasti heterogenitas batuannya akan semakin kompleks gitu ya. Nah, maka itu akan mempengaruhi defleksi dari si SP-nya tersebut ya.
Kalau misalnya dia memang relatif konstan dan relatif homogen karakter dari si batuannya, itu sih tidak akan bermasalah gitu ya untuk ke SP-nya. Tapi kalau misalnya relatif heterogen dan kandungan fluidanya itu multifasa, multi fluida gitu ya, itu akan lebih mempengaruhi defleksi dari si SP gitu ya. Nah, untuk resistivitas batuannya pastinya juga akan mempengaruhi defleksi dari spontaneous potensialnya ya. Terlebih lagi kalau misalnya di dalam batuannya itu mengandung mineral-mineral berat gitu ya, seperti klorid, anhydride gitu ya. Nah, itu akan atau mineral-mineral besi yang bisa berdampak kepada sebagai penghantar aliran listrik gitu ya. Jadi itu akan membuat defleksi SP-nya juga akan berubah gitu ya. Nah, biasanya kalau di resistivity-nya itu bernilai rendah gitu ya, atau kita bisa sebut sebagai low resistivity gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat defleksi dari SP-nya gitu. Jika memang ada perubahan kandungan fluida di dalam satu lapisan yang sama gitu ya. Kita bisa melihat dari defleksi SP-nya ada perubahan defleksi atau tidak gitu ya. Kalau misalnya ada perubahan defleksi, berarti itu mencerminkan adanya perubahan fluida di dalam satu lapisan tersebut gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya tadi ya perbedaan resistivity air formasi dengan filtrat lumpur ya. Kalau misalnya lebih salin yang filtratnya lumpurnya, maka dia akan berdefleksi ke arah positif SP-nya ya. Tapi kalau misalnya salinitas dari si filtrat lumpurnya lebih rendah dibandingkan dengan yang air formasi, maka dia akan berdefleksi normal ke arah negatif ya SP-nya. Lalu kedalaman dari invasi lumpurnya, ya jelas ya SP ini kan mempunyai batasan batasan untuk menangkap gitu ya, menangkap aliran listrik yang dipancarkan dengan range tertentu gitu ya. Nah, jadi si SP ini semakin dalam invasi dari lumpurnya tersebut, maka akan semakin besar mempengaruhi dari defleksi si SP-nya gitu ya. Jadi tergantung dari seberapa dalam invasi lumpur ke lapisan permeabel kita. Lalu kandungan clay. Nah, kandungan clay juga ini berpengaruh ya. Kenapa berpengaruh? Yaitu tadi hubungannya dengan resistivitas batuan gitu ya. Kalau misalnya ada mineral-mineral berat dari clay-claynya itu gitu ya. Nah, itu akan berpengaruh dalam pendefleksian nilai SP-nya. Nah, lalu limitasinya itu apa? Ini tidak bisa digunakan jika lumpur yang digunakan adalah oil based mud. Nah, kenapa tidak bisa digunakan kalau oil based mud? Ya pasti kalau oil based mud kan dia tidak bisa mengalirkan arus gitu ya untuk untuk melakukan pengukuran ya menggunakan arus listrik ya. Kalau oil ya dia sifatnya kan sebagai resisten gitu ya, penghambat gitu ya. Bukan katalis ya. Kalau katalis sih dia atau konduktor sih bisa dengan mudah gitu ya. Kalau air base-nya adalah fresh water atau salt water, dia masih bisa mengalir, hanya berbeda defleksinya gitu ya. Tapi kalau oil based mud dia tidak bisa mengalirkan listrik gitu ya. Makanya kalau misalnya yang menggunakan oil based mud terus ada SP-nya ya biasanya tidak akan dipercaya defleksinya gitu ya, karena dia tidak akan bisa mengantarkan dengan baik. Lalu untuk koreksi SP-nya, di mana untuk koreksi ini itu bisa terhadap ketebalan lapisan ya, ketebalan lapisan di bawah 10 feet, maka perlu dilakukan koreksi gitu. Karena SP itu biasanya menangkap setelah beberapa feet gitu ya, baru dia bisa menangkap aliran yang sudah terpancarkan gitu ya, atau yang teraliri gitu ya. Kalau misalnya lapisannya itu memiliki laminate shell gitu ya yang tipis-tipis, lapisannya juga tipis-tipis gitu ya. Nah, itu bisa mempengaruhi defleksi dari SP-nya. Apalagi shell-nya itu mengandung mineral berat gitu ya. Nah, nanti defleksinya akan sangat tidak teratur gitu ya. Ketimbang dengan lapisan yang memiliki ketebalan lapisan yang cukup tebal gitu ya, dibanding dengan yang memiliki
karakter dari shell yang berbentuk laminate yang tipis-tipis gitu ya, dan membuat lapisan si permeabelnya juga tipis-tipis. Ya. Lalu selalu dilakukan koreksi kurva SP terhadap ketebalannya ini tadi ya, koreksi terhadap ketebalan. Lalu efek borehole diameter dan invasi pada log SP sangat rendah sehingga dapat diabetes. Nah ini diameter borehole juga akan sangat berpengaruh gitu ya. Karena kan kalau diameternya itu terjadi caving gitu ya. Nah itu kan akan menambah menambah range ataupun jauhnya pengukuran berlangsung gitu ya. Tapi kalau misalnya dia lapisannya itu bagus gitu ya, tidak terjadi cake maupun mud cake, nah itu dia akan lebih cepat. Tapi biasanya koreksinya tidak terlalu signifikan gitu ya. Nah ini adalah contoh dari salinitas efek ya pada SP. Ini ada shell A, lalu ada sandstone B, lalu ada shell C dan sandstone D gitu ya. Nah ini kalau misalnya salinitas mud filtratnya itu lebih besar dibandingkan dengan air formasi, maka refleksinya akan ke arah negatif gitu ya, minus 42. Sedangkan saat di shell dia relatif lurus gitu ya. Karena tidak ada perbedaan signifikan gitu ya. Kalau di shell kan tidak terjadi invasi lumpur gitu ya. Lalu untuk di lapisan yang sandstone D ini nilai RMF-nya ini salinitasnya lebih lebih besar gitu ya, nilai salinitas dari si filtratnya lebih besar ketimbang dengan air formasi gitu ya. Jadi kalau misalnya nilai salinitas mud filtratnya lebih besar, maka RMF-nya lebih kecil dibandingkan dengan RW. Kebalikannya kalau salinitasnya lebih kecil, maka RMF-nya lebih besar daripada RW. Ya. Nah, kalau misalnya ada hidrokarbon di dalam satu lapisan ini, misalnya ini lapisan B gitu ya, lapisan B ini dia ada kandungan hidrokarbon di sini gitu. Nah, ini defleksinya juga akan berubah nih. Yang awalnya defleksinya adalah arah negatif, terus tiba-tiba dia berubah ke arah positif, padahal masih di dalam satu lapisan yang sama. Nah, itu bisa digunakan sebagai indikasi adanya perubahan fluida gitu ya, kandungan fluida yang ada di lapisan itu gitu ya. Tapi biasanya ini case-case ini digunakan kalau terjadi pada sumur-sumur yang memiliki low resistivity gitu ya. Kalau low resistivity kan kita udah nggak bisa mendefinisikan mana hidrokarbon, mana air formasi pada track atau grafik dari resistivity-nya gitu ya. Maka kita perlu menggunakan bantuan dari grafik SP untuk menentukan apakah memang ada kandungan hidrokarbon di dalam lapisan tersebut. Nah ini kalau bisa dilihat nih ya, nah kalau misalnya ketebalan ketebalan lapisan ini berpengaruh pada defleksi SP gitu, karena biasanya SP itu per 10 feet itu yang ambilnya. Kalau misalnya dia lebih dari 10 feet ya bagus nih dapat defleksinya. Tapi kalau lapisannya tipis-tipis gitu ya, maka belum selesai ngebaca udah berubah lagi lapisannya. Belum selesai melakukan pembacaan udah berubah. Nah itu yang mempengaruhi grafik dari defleksi CSP-nya gitu ya. Selain dari kandungan filtratnya terhadap air formasinya, tapi juga ketebalan dari si formasinya ya. Nah ini kalau dilihat seperti ini gini ya. Nah ini RMF-nya ini besar di sini ya daripada RW. Maka defleksinya ke arah negatif. Nah saat di lapisan B lah, kita anggap ini lapisan B gitu ya. Di lapisan B ini, lapisan A, B, dan lapisan C. Ini lapisan C ya. Jadi lapisan C ini nilai RMF-nya itu lebih besar sekali dibandingkan dengan RW-nya gitu. Mungkin memang di sini salinitasnya si RW-nya relatif sangat besar gitu ya, sehingga relatif sangat kecil gitu ya, sehingga defleksinya itu sangat ke arah negatif gitu ya.
Jadi saat nilai RMF-nya itu lebih sangat tidak salin dibandingkan nilai RW, maka dia defleksi antara lapisan yang B dengan C-nya juga akan terlihat beda gitu. Berarti nilai RW-nya lebih kecil yang di lapisan C dibandingkan dengan yang lapisan B gitu ya. Jadi nilai RW di lapisan B itu lebih besar daripada nilai RW di lapisan C. Ya. Padahal kan kalau RMF itu kan relatif sama gitu ya nilainya. Kecuali memang ada case-case tertentu yang membuat base mat-nya itu diubah gitu ya. Kayak misalnya mungkin lapisannya mengandung clay yang bisa mengembang gitu ya, maka digunakan oil base mat ataupun digunakan salt water gitu ya. Nah, jadi itu menentukan ya. Nah, kalau misalnya mau menentukan sel baseline gitu ya, untuk yang sel sel pada kandungan yang permeabel dan non permeabel, biasanya ini SSP-nya itu diambil pada nilai SP yang paling kecil ya. Nah, untuk PSP-nya sendiri itu yang nilai SP paling besar diambilnya. Ya. Nah, ini dilihat bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi ambil thickness. Gitu ya, kalau ketebalannya kurang dari 10 feet, maka ini yang akan terjadi gitu ya. Maka perlu dilakukan koreksi. Lalu bed resistivity ya, resistivitasnya itu sangat besar gitu ya, sangat besar, resistivitas filtratnya sangat besar. Nah, ini juga perlu dilakukan pengkoreksian gitu ya. Lalu borehole and invention juga perlu dilakukan koreksi, tapi biasanya ini tidak terlalu berpengaruh besar gitu ya. Jadi biasanya juga dilewatkan untuk yang koreksi terhadap borehole and invention-nya. Nah, kandungan dari si shell-nya juga akan mempengaruhi kualitas dari defleksi si SP-nya ya. Jadi kandungan shell ini akan mempengaruhi defleksi dari SP. Nah, jangan dikira pada lapisan permeabel itu tidak ada kandungan shell-nya. Dia tetap ada kandungan shell, tapi biasanya tersisipi gitu ya. Jadi saat pengendapan dia tetap ikut terendapkan si shell-nya itu. Jadi tidak pure 100% kuarsa ataupun batu pasir gitu ya, ataupun tidak 100% karbonat. Biasanya memang tetap ada kandungan-kandungan shell di dalam lapisan permeabel tersebut gitu ya. Nah, biasanya memang kalau respon dari si SP ini terhadap lapisan shell itu biasanya relatif lebih konstan dibandingkan dengan lapisan permeabel. Karena kalau lapisan permeabel kan dia dipengaruhi oleh kandungan fluidanya juga ya di dalam lapisan tersebut gitu ya. Tapi kalau di dalam shell kan lapisan shell itu kandungan fluidanya ya konstan, air aja gitu ya. Air bond gitu ya, air yang ikut terendapkan saat proses pengendapan gitu ya. Jadi kenapa defleksi SP itu relatif konstan pada saat mengukur di lapisan shell ya karena memang kandungan fluida yang ada di lapisan shell itu ya konstan. Nah, ini adalah grafik-grafik yang bisa digunakan untuk melakukan koreksi ya. Nah, ini ada dari selam bersih SP3, chart SP3 di sini koreksi terhadap SP log ya, di mana kita bisa menggunakan grafik ya. Di sini ada kandungan RMF RXO terhadap RMF-nya gitu ya, atau RT terhadap RMF. Lalu ada sorry ini nggak terlalu jelas ya gambarnya saya.
ini SSP dengan yang PSP-nya gitu ya. Nah, ini adalah kegunaan dari SPLog untuk adik-adik ketahui bahwa ini mendeteksi dan menentukan lapisan yang poros dan permeabel. Tapi biasanya yang sudah saya katakan berulang kali, jika memang masih ada grafik gamma ray, biasanya kita lebih concern untuk melihat gamma ray-nya ya ketimbang dengan SP, kecuali memang ada case-case tertentu yang kita mengharuskan melihat si grafik SP-nya ini gitu ya. Lalu menentukan batas-batas lapisan. Ini sama seperti gamma ray sebenarnya ya. Sama seperti gamma ray, kita bisa menentukan batas-batas lapisan, yang mana lapisan permeabel kita, mana lapisan yang non permeabel kita gitu ya. Terus sebenarnya lebih ke arah dia nantinya untuk mengetahui saja sih sebenarnya apakah memang ada hidrokarbon gitu ya yang terkandung di situ gitu ya. Lalu identifikasi litologi. Identifikasi litologi sebenarnya lebih prefer kita menggunakan ke RHOB dan NPHI ya ketimbang dengan SP ini gitu ya. Atau misalnya ada NMR ataupun foto log gitu ya. Nah, itu biasanya lebih akurat digunakan untuk menentukan litologi ketimbang dengan SP log ini. Menghitung resistivitas air formasi. Nah, ini yang sebenarnya bisa sangat kita gunakan ya dari SP itu untuk menghitung berapa sih resistivitas air formasi ya, karena jika ada perubahan dari RW, nilai RW dari setiap atau masing-masing lapisan gitu ya, itu akan terdeteksi dengan defleksi, perbedaan defleksi gitu ya. Kalau misalnya nilai RMF-nya itu konstan, ya berarti kan nilai RW-nya yang akan berubah gitu ya. Kalau biasanya sih RMF itu konstan gitu ya, nilai salinitasnya, sehingga berarti kalau ada defleksi pada SP ya berarti yang berubah adalah nilai RW-nya. Gitu ya. Kalau misalnya semakin ke arah semakin ke arah negatif, berarti nilai RW-nya semakin kecil gitu ya. Atau tingkat salinitas dari air formasinya semakin besar gitu ya. Nah, kalau misalnya lebih ke arah defleksinya lebih ke arah positif gitu, nah berarti air formasinya ini sangat fresh gitu ya, sangat besar nilainya dibandingkan dengan lapisan-lapisan yang defleksinya ke arah negatif. Lalu menghitung volume shell. Nah, ini yang saya katakan ya, kita lebih prefer menghitung volume shell, menentukan lapisan poros dan permeabel itu menggunakan gamma ray. Tapi kalau misalnya gamma ray-nya nggak ada, in case-nya gamma ray-nya nggak ada, ya mau nggak mau kita menggunakan grafik SP ini. Nah, ini kalau kita lihat ya contohnya di mana nah, ini kita lihat ya bahwa defleksi si SP-nya ini pada sand line-nya ya, itu dia berdefleksi ke berdefleksi ke arah negatif ya, dengan resistivity dip-nya kalau kita lihat ini lebih rendah nilai RW-nya ya ketimbang dengan nilai RMF-nya. Kalau kita lihat RMF ini bisa kita lihat dari resistivity shallow-nya ya. Resistivity shallow-nya lebih besar dibandingkan dengan resistivity deep-nya gitu ya. Nah, kalau di zona shell ini itu dia biasanya defleksinya nggak terlalu beda gitu ya. Relatif konstan gitu, tapi memang di beberapa titik mungkin dia sedikit bergeser gitu ya, mungkin berarti karena kandungan RW-nya berubah gitu yang terendapkan. Nah, ini di sini kalau kita lihat kan kalau yang shell yang di sini nih itu relatif RMF-nya itu RMF-nya itu hampir sama dengan nilai RW gitu ya.
Nah, tapi kalau misalnya di yang bagian shell yang ini itu ada sedikit perbedaan, RMF-nya lebih besar ketimbang dari si shell-nya gitu, dari air formasinya. Nah, berarti kandungan air yang terendapkan di dalam shell yang ada di sini itu berbeda jenis dengan yang ada di shell yang ada di atas gitu ya. Jadi ini sedikit lebih salin gitu ya air formasinya ketimbang dengan yang shell yang ada di kedalaman yang lebih atas gitu ya. Nah, SP kurva SP juga bisa mengindikasikan lingkungan pengendapan ya, sama seperti gamma ray sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya defleksinya masih selaras dengan gamma ray ya. Nah, kalau in case tidak ada gamma ray-nya ya mau nggak mau kita menggunakan defleksi dari SP untuk menentukan ini tuh lingkungan pengendapan apa sih gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kalau yang bentuknya ini kayak bell ya, ini finding upward gitu ya. Nah, jadi biasanya ini bell gitu ya, bentuknya bell. Nah, bell ini biasanya itu adalah lingkungan pengendapan itu aluvial ya, bar pada river ya, terus ada si moving into land gitu ya. Jadi pergerakan air laut masuk ke dalam sungai gitu ya, ataupun adanya air pasang gitu, itu bisa menyebabkan pengendapan berbentuk bel ini ya. Nah, lalu ada yang namanya ini, kalau ini biasanya kita sebutnya bar gitu ya, bar. Kalau bar ini biasanya di turbidit, di river gitu ya, channel. Nah, ini biasanya yang blocky gitu ya, yang bentuknya blocky, sen-sennya itu. Ya. Nah, kalau yang bentuknya funnel begini ya, seperti corong, ini biasanya dia di delta marine, di deep water itu ya, biasanya dia bentuknya funnel begini ya. Itu jadi endapan yang dari sungai ke laut gitu ya. Itu biasanya berbentuk funnel seperti ini. Jadi dia tebal di atas atau butirannya kasar di atas, lalu semakin lembut di bawah gitu ya. Tapi kalau yang bel tadi dia semakin butirannya semakin halus di atas tapi tebal di bawah gitu. Tapi kalau misalnya yang bar tadi ini, yang bar ini, yang channel ini ya, ini dia ukurannya sama, relatif sama ukuran butirannya ya, ukuran butirannya. Jadi kalau yang aluvial, lalu yang pergerakan air laut ke darat, dia akan membentuk bel seperti ini ya. Jadi halus di atas, kasar di bawah butirannya. Kalau yang delta kebalikannya, kasar di atas, halus di bawah. Nah, ini kalau kita lihat ya dari sini ya, ini kelihatan ya bentuk-bentuknya ya. Ini bel, ini funnel ya, ini lebih relatif bar gitu ya. Dari sini kita bisa melihat nih bentukan-bentukan lingkungan pengendapannya. Nah, kalau ini kan tadi yang bel ya, berarti dia aluvial gitu ya. Terus ataupun ada pergerakan air laut naik ke permukaan ya, akan bentuk seperti ini. Kalau ini dia funnel ya, deltaic gitu ya, deltaic atau deep water. Nah, ini juga bar ini dia biasanya di sungai ya. Nah, untuk menghitung volume shell dari grafik SP, ini dia adalah SP dikurangi dengan SP clean dibagi dengan SP shell dikurang dengan SP clean. Nah, ini sebenarnya yang sedikit sulit pada SP itu adalah menentukan SP clean dan SP shell-nya. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya gamma ray itu kan defleksinya relatif stabil gitu ya. Maksudnya kalau defleksinya ke arah
nilai gamma ray-nya mendekati 0, berarti yaitu lapisan clean gitu ya, atau kandungan shell-nya sedikit gitu ya. Tapi kalau misalnya gamma ray-nya itu nilainya mendekati maksimal, berarti banyak kandungan shell-nya di situ gitu ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh resistivitas air formasi dan resistivitas lumpur pemboran. Tapi kalau si SP ini itu dipengaruhi oleh resistivitas air formasi dan lumpur pemboran. Jadi tidak bisa serta-merta kita bilang, oh ini clean nih, berarti arah clean-nya di sini gitu ya. Iya, kalau misalnya nilai RMF-nya itu lebih besar dibandingkan dengan RW, maka kita bisa mengatakan yang clean-nya di sini gitu ya. Tapi kalau misalnya RMF-nya itu lebih kecil daripada RW, ya berarti yang clean-nya di sini gitu ya. Yang clean-nya ini gitu. Nah, makanya kita harus tahu terlebih dahulu nilai RMF-nya ini lebih besar daripada RW atau lebih kecil gitu ya. Salinitasnya seperti apa? Itu kalau menggunakan SP ya. Kita harus melihat defleksi gamma ray juga. Sebenarnya yang paling enak ini melihat defleksi gamma ray ya untuk menentukan volume shear, untuk menentukan lapisan permeable gitu. Tapi kalau misalnya SP ini kalau misalnya in case-nya tidak ada grafik kurva gamma ray, hanya melihat ini ya kita harus memastikan dulu nih apakah memang defleksinya ini normal atau dia defleksinya anomali karena nilai RMF-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan RW gitu. Kita nggak bisa serta-merta ngambil, oh ya udah sel lainnya selalu di kiri, sel lainnya selalu di kanan, nggak bisa seperti itu gitu ya. Karena memang dia dipengaruhi oleh resistivitas gitu ya, salinitas dari kandungan matnya dan juga dari air formasinya. Kalau gamma ray kan hanya terpengaruh karena ada kandungan radioaktif ya, unsur-unsur atau mineral-mineral radioaktif di dalam lapisan tersebut gitu ya. Tapi kalau shell ini tidak mendeteksi itu, dia mendeteksi perbedaan kandungan fluidanya juga gitu ya. Jadi bukan hanya dipengaruhi oleh batuannya. Itu. Nah, jadi yang pertama harus kita pastikan kalau in case tidak ada kurva gamma ray untuk menghitung visual dari SP, kita harus memastikan terlebih dahulu nilai RMF-nya. Apakah nilai RMF-nya itu lebih besar dibandingkan dengan RW atau nilai RMF-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan RW. Baru kita bisa menentukan sand baseline dan cell baseline dari SP ini. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita anggap ini normal lah ya, RMF-nya lebih besar daripada RW, maka cell baseline kita ambil di nilai SP yang paling rendah. Iya. Jadi SP yang paling negatif itu kita ambil sebagai sand line, gitu ya. Tapi kalau misalnya cell baseline-nya ini kita ambil dengan nilai SP yang paling besar. Nah, kalau ini defleksinya sama dengan gamma ray, normal gitu ya. Tapi kalau ada anomali defleksi ya berarti nanti yang sand line-nya itu di sebelah kanan, selnya itu di sebelah kiri. Kalau defleksinya itu ke arah kanan, ke arah positif. Ya. Nah ini untuk perhitungan visualnya adalah SP dari misalnya lagi membaca titik ini gitu ya. Berarti SP pada titik ini dikurangi dengan SP clean, ini SN line, dibagi dengan spesial itu adalah garis ini bernilai berapa dikurangi dengan SP clean yang ini. Nah, lalu selanjutnya kita bisa menghitung RW dari SP ya. Nah, untuk menghitung RW dari SP ini yang kita perlukan adalah data RMF terhadap temperaturnya dari hidrolog. Biasanya kan kita punyanya RMF at temperatur surface gitu ya. Nah, nanti perlu kita konversi ke dalam kedalaman reservoir ya. Dengan mengkonversi kedalaman reservoir berarti kan nanti temperaturnya akan menggunakan temperatur reservoir ya. Baru kita bisa menggunakan nilai RMF-nya. Nah, ini lalu hitung temperatur formasinya dengan korelasi terhadap kedalaman ya. Lalu hitung harga RMF pada temperatur formasi.
lalu hitung harga RMFE melihat dari chart. Ya. Lalu tentukan cleansand water bearing zone. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu nih water bearing zone-nya yang mana gitu ya. Apakah jadi gini misalnya, nah seperti ini ya. Nah kita harus menentukan terlebih dahulu nih zona airnya itu yang mana gitu ya. Titik zona airnya yang mana. Jadi kita nanti benar-benar ngambil datanya dari yang zona 100% air gitu. Nah, itu kita perlu melihat dari mana? Dari nilai resistivity-nya ya. Dari resistivity-nya bisa terlihat jika ada perubahan perubahan kandungan fluida yang ada di lapisan tersebut gitu ya. Lalu tentukan sel baseline-nya. Sel baseline dari SP-nya berapa? Lalu baca harga defleksi pada kurva SP, lalu koreksi harga SP, hitung RWE, baru hitung harga RW dari chart. Nah, ini kalau misalnya freshwater mud, itu nilai RMF-nya adalah sama dengan RM dikali 1,065 dikali 10 dikali 9 minus W dibagi dengan 13. W ini adalah berat dari lumpurnya ya, mud weight-nya. Untuk menghitung RMC itu adalah RM dikali dengan 0,88 dikali 10 dikali dengan W minus 10,14 dibagi dengan 7,6. Nah, kalau misalnya salinitas lumpurnya adalah salt water gitu ya, maka nilai RMF-nya adalah sama dengan 0,75 kali RM. Kalau resistivitas mud cake-nya itu adalah 1,5 kali RM. Nah, ini untuk persamaan dari si SP-nya. Kalau kita mau mencari nilai RWE gitu ya, ini kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, nilai K ini diperoleh dari si temperaturnya ya. Kalau misalnya temperaturnya dalam derajat Celcius, maka persamaannya ini. Kalau misalnya dalam Fahrenheit, maka persamaannya 60 ini. Nah, ini adalah kurva RW ekuivalen atau RMF ekuivalen ya. Jadi kita kan punya datanya itu kan RMF gitu ya. Nah, RMF ini kita tarik terlebih dahulu ke kurva temperaturnya. Nah, setelah temperaturnya ketemu titik potongnya, tarik ke kiri, maka dapat nilai RMEQ ya, resistivitas mud ekuivalen. Nah, nanti baru kita masukkan ke sini, ke SP minus K dikali dengan log dikali dengan RMFE dibagi RWE ya. Nah, nanti dapat nilai RWE. Baru nanti nilai RWE ini kita bawa ke sini lagi. Nilai RWEQ tarik ke kanan ke temperatur, tarik ke bawah dapat nilai RW-nya berapa. Itu ya. Nah, ini untuk yang Fahrenheit, temperatur yang Fahrenheit sama konsep untuk cara mencarinya, kita punya nilai RMF, tarik ke atas. Nah, RMF yang dipakai ini adalah RMF pada temperatur formasi ya. Jadi temperatur formasi ditarik. Nah, ini dapat temperaturnya sekian, perpotongan, tarik ke kiri, dapat RME ya, RMEQ. Lalu masukkan ke persamaan, untuk cari RWE-nya baru kita masukkan lagi ke sini untuk tahu nilai RW-nya berapa. Nah, ini kalau misalnya kita ada kandungan NaCl-nya ya, berapa ppm gitu ya. Nah, nanti kita bisa mencari nih dengan temperatur sekian, kita tarik ke ppm sekian, maka kita akan mendapatkan resistivitas nilainya sekian. Tuh. Nah, dari situ ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan? Apakah ada pertanyaan?
Tadi Ya, saya masih kurang jelas yang di aspek clean-nya Pak, yang di volume. oke, volume cell ya. Ini ya, oke. Nah, tadi berarti saya coba ulang ya. Bagaimana kita bisa menentukan send line dari SP ini dan SPC line-nya itu seperti apa? Ya, karena kurva SP ini dipengaruhi oleh kandungan apa namanya nilai resistivitas air dan RMF-nya, maka kita harus memastikan dulu apakah kurva SP ini berdefleksi secara normal ataukah terjadi anomali ya. Dalam arti kata anomali itu adalah kalau nilai RMF-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai RW-nya ya. Kalau yang normal kan RMF lebih besar daripada RW ya, sehingga defleksinya normal seperti ini. Untuk yang lapisan permeabel dia relatif ke arah negatif nilainya ya. Tapi kalau yang apa namanya, kalau yang terjadi defleksi anomali atau nilai RMF-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan RW, maka untuk lapisan yang permeabelnya atau lapisan clean-nya itu dia relatif defleksinya ke arah positif. Jadi kita harus memastikan dulu nih defleksi CSP-nya ini sudah benar defleksi normal atau defleksi anomali tadi gitu ya. Dengan melihat nilai RMF dan juga nilai RW-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu nih ya, oh dia ternyata normal defleksinya, berarti lapisan permeabelnya itu adalah yang mendefleksinya berdefleksinya ke arah negatif gitu ya. Berarti ini lapisan permeabel gitu ya. Bentar, saya tandain dulu ya, biar nggak bingung. Nah, berarti ini adalah lapisan permeabel gitu ya. Ini adalah lapisan permeabel. Nah, maka kalau kita sudah menentukan apa dia adalah defleksi normal dan ini adalah lapisan yang lapisan permeabelnya, maka kita tinggal menentukan send line dan cell baseline-nya, send baseline dan cell baseline dari SP ini gitu ya. Nah, cara menentukannya ya berarti semakin dia kalau kurvanya normal, arah defleksinya normal, semakin dia nilainya negatif, maka dia semakin indikasinya send clean gitu ya, clean formation. Jadi ini adalah send line-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya dia defleksinya itu normal, maka semakin dia defleksinya ke arah positif, berarti itu adalah defleksi dari shell baseline-nya gitu. Berarti ini adalah nilai send line-nya si SP clean-nya ini, SPCL ini. Ini adalah yang ini. Ya. Nah, kalau misalnya yang shell line itu adalah yang defleksinya ke arah positif. Tapi kalau kondisi defleksinya adalah normal ya. Kalau kondisi defleksinya anomali ya berarti cell baseline-nya adalah negatif gitu. Jadi kebalik aja gitu. Jadi tergantung defleksinya itu normal atau abnormal gitu ya. Itu Mas. Sudah jelas atau masih kurang jelas? Oh, berarti untuk aspek clean-nya dilihat dari send line yang clean pada keadaan normal aja, Pak? Iya, dilihat dari sini, dari garis send line-nya ini, Mas. Itu adalah nilai aspek clean-nya. Gitu. Oh. Tapi harus dipastikan dulu defleksinya defleksi normal atau abnormal gitu ya. Oh, berarti kalau abnormal itu kebalikannya ya, Pak? Iya, kalau abnormal berarti yang ini. Yang ini adalah nilai SP clean-nya. Sedangkan yang ini adalah nilai spesialnya gitu. Oke. Baik, Pak. Ya. Paham, Pak. Oke, sip. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, itu makanya kalau di SP lebih ribetnya seperti itu karena kita harus memastikan defleksinya itu normal atau abnormal dulu gitu ya. Kalau misalnya gamma ray ya
kita nggak perlu memastikan defleksi gitu ya, karena dia hanya membaca kandungan mineral radioaktif yang terkandung di lapisan yang dilalui oleh alat gamma ray itu gitu ya. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada? Jelas. Adakah yang bertanya lagi? Ya, silakan. Jelas, Pak. Oh, jelas. Oke. Oke. Mungkin kita tapi harus ada RMF-nya. Maksudnya saya mau coba kasih latihan soal gitu ya, untuk menghitung volume sel dari SP dan juga menghitung menghitung resistivitas gitu ya, menggunakan grafik-grafik ini gitu. Cuman datanya belum saya siapkan karena harus ada nilai RMF-nya, harus ada nilai RMC-nya gitu ya, harus ada nilai temperaturnya gitu. Mungkin nanti saya siapkan dulu, nanti bisa jadi tugas ya. Nanti saya kirim ke grup ya untuk tugasnya. Tapi sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Jelas ya? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, karena saya bagiannya pada pekan ini menyampaikan SP log saja, jadi saya rasa sudah selesai ya bahasan kita pada hari ini. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri sesi